Shalom dan selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Dia selalu menuntun kita. Kita jumpa kembali dalam renungan harian edisi Selasa 8 April 2025. Sebelum kita melakukan pekerjaan kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, agar kami dapat memahaminya dan menjadikan firman-Mu pelita dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan, Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja, dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil, dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling, dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan, dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini, mensyukuri anugerahnya
dengan kesucian. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, begitu pentingnya kemah suci sehingga pembuatannya dikisahkan panjang lebar, bahkan sampai 15 pasal dari kitab Keluaran. Petunjuk, ketentuan, pembuatan serta penataannya sedemikian rinci dan ketat. Ukuran benda, letak, dan waktu dan cara pelaksanaannya juga disebutkan secara jelas. Semua itu merupakan cara untuk mengungkapkan bagaimana kesucian kemah mesti dijaga sedemikian rupa. Sebagai salah satu bentuk pengungkapan keyakinan dan kesadaran akan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, kemah suci diyakini sebagai tempat berdiamnya Allah bersama umatnya. Menarik untuk memperhatikan bagaimana semua hal harus dilakukan oleh Musa sendiri. Untuk semua hal, Musa dimunculkan dalam bentuk kata ganti orang kedua tunggal. Kau, mengapa? Musa sendirilah yang menerima perintah langsung. Hanya dia yang diberi kuasa dan tanggung jawab. Tidak boleh didelegasikan kepada yang lain. Musa sendirilah wakil Allah yang mengetahui persis pendelegasian masih dianggap sebagai menimbulkan penyimpangan dari yang ditentukan Allah. Hal ini pun merupakan satu cara untuk mengungkapkan bagaimana kesucian itu tercermin dan terjaga dalam keteraturan yang ketat. Kesediaan melakukan semuanya persis seperti yang diperintahkan Tuhan, menunjukkan bagaimana sosok Musa menghidupi dan menanggapi anugerah Allah melalui ketaatan. Kalau peristiwa keluar dari Mesir merupakan wujud anugerah Allah, demikian halnya dengan kesediaan Allah berkenan di tengah perjalanan pemukiman. Umatnya adalah bentuk lain anugerah Allah. Ia memberi dirinya dialami dalam perjalanan dan keseharian hidup umatnya. Kehadiran Kristus menyatakan secara sempurna anugerah Allah yang berkenan diam di antara kita. Sukacita dan komitmen untuk hidup suci kiranya semakin bertambah sehingga semakin nyata bahwa kita sungguh menerima dan merasakan kehadirannya dalam seluruh hidup kita. Jika Musa menjaga ketat dan melaksanakan persis seperti yang Tuhan perintahkan, itu juga perlu dengan sukacita berjuang untuk kesucian hidup bersama Dia, Sang Tabernakel yang hidup itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, firman-Mu terus meneguhkan hati kami untuk senantiasa berpengharapan kepadamu. Roh Kudus menuntun kami senantiasa terpaut kepada Allah, bahkan dalam kondisi sulit sekalipun. Diberkatilah kami semua yang boleh mendengarkan firman-Mu, dituntunlah kami oleh firman-Mu, dan dimampukanlah kami untuk juga terus mengerjakan setiap tugas peran kami masing-masing. Dikaruniakan hikmat bagi kami, sehingga sepanjang hari ini, bahkan sepanjang karunia Tuhan, kami senantiasa menghidupi firman-Mu.
Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan, juga dalam masa muda mereka. Yang juga bergumul dengan sakit, dipulihkanlah keadaan mereka. Dikaruniakan pengertian, senantiasa teguh dalam iman untuk melewati semua perkara. Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi mereka yang berduka cita, bahkan dalam berbagai persoalan hidup. Engkaulah sumber kekuatan yang akan terus memberikan kelegaan. Ya Tuhan, orang tua kami di masa tua mereka, kiranya mereka tetap teguh di dalam iman, bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang terus menikmati cinta kasih Tuhan, baik dalam pertambahan usia dan apapun yang diraih dalam hidup ini. Sempurnakan sukacita mereka dan mampukan untuk selalu bersyukur dalam Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan pemerintah kami. Tuhan berkati pelayan-pelayan-Mu. Tuhan menopang kami selalu. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Jaga dan sertai kami agar kami selalu kuat menghadapi hidup ini. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Selamat melaksanakan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.